semua anak hafal 9 kali 9 itu berapa, ya kan? Bisa juga nggak hafal sih itu Nah berapa. itu makanya kita tuh harus hafal kali-kaliannya dulu. Terus habis kali-kalian kita kan kasih tahu nih rumus-rumusnya. Itu kita hafalin dulu rumus-rumusnya. Itu sebagai guru. Kalau sebagai murid belajarnya gimana biar encer? Ini kan mungkin penontonnya ada yang masih sekolah, terus geblek juga mungkin di matematika gitu kan. Maksudnya nggak bisa juga nih sebagai murid gitu kan, misalnya ada yang nonton murid. Tips buat murid biar belajar matematikanya gampang. Iya, hafalin dulu kali-kaliannya, hafalin dulu rumusnya. Oh, dihafalin ya? Iya. Matematika juga hafalan ternyata. Hafalan termasuk konsep juga. Jadi kalau misalnya kayak 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Itu kenapa sih jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8? Berarti kan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8, ya kan? Jadi anak itu harus tahu dulu konsepnya itu apa, baru ntar dia tahu hasilnya. Pasti dia tahu dong caranya awalnya tuh kayak gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bikin konten lagi setelah sekian lama nggak bikin konten. Tapi seperti biasa kalau udah lama nggak bikin konten pasti kita dapat narasumber yang sangat paten kan? Nggak secara fisik aja paten tapi memang secara brand juga wow. Boleh dikenalkan dulu namanya siapa? Nama aja deh. Nama aja dulu biar penasaran. Nama dulu kali ya. Iya. Nama saya Susilawati. Gitu aja. Kalau umur nggak usah. Takutnya malu saya. Mbak Susi, saya manggilnya Mbak Susi aja karena beliau ya cocok lah dipanggil beliau. Mbak Susi ini orang yang sangat bisa dibilang gimana ya? Super young girl ya karena masih muda juga. Wanita karir karena pernah berkarir juga. Terus sangat super mandiri dan bisa dibilang Mbak Susi ini bisa memprediksikan dirinya sendiri bakal jadi apa nanti. Bahkan sekarang aja dia jadi seperti ini, dia sudah tahu dari kecil dia bakal jadi seperti ini gitu loh. Ini kan sangat wow banget, sangat amazing gitu loh. Jarang lah yang bisa, mau cewek mau cowok, jarang lah yang bisa berplanning sampai jadi apa yang dia inginkan gitu loh. Gitu loh Mbak. Jadi Mbak Susi ini profesinya dulu ya. Profesinya apa sekarang? Biar bisa dibahas. Kok bisa sampai tadi saya sampai bilang bisa memprediksikan dirinya sendiri sampai jadi seperti ini. Emang banyak sebagai apa? Pegang coba. Sebelumnya saya ini sebagai salah satu GA di salah satu perusahaan asing selama kurang lebih 3,5 tahun. Lalu saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut dan saya sekarang sebagai guru. Wow, guru apa dulu nih? Guru mata pelajaran apa nih? Saya sebagai guru matematik di salah satu sekolahan swasta. Wow, itu kan guru matematik. Oke, sebelum kita bahas karirnya dan profesinya sebagai guru, kita mau tanya bagaimana sih Mbak caranya atau ceritanya gitu bisa sampai di posisi ini gitu loh. Apakah ada faktor gemblengan dari orang tua atau ada faktor internal dari diri Mbak sendiri sampai jadi seperti ini loh, tekadnya apa gitu loh dulu. Dulu awalnya seperti apa? Iya. Jadi saya itu berplanning untuk menjadi seperti sekarang itu udah saya planning sekitar kurang lebih 6 tahun lebih atau 7 tahun. Di situ saya di tingkat saya SMP kelas 1 mau naik kelas 2 itu saya berplanning untuk nanti ketika saya SMA saya ingin menjadi apa ya. Ibaratnya kita harus punya planning, tapi satu untuk kita berplanning itu pertama kamu harus ingat kalau kamu itu sebagai anak harus bisa banggain orang tuanya. Makanya tujuan kamu tuh pertama untuk banggain orang tua dulu. Karena kalau kamu udah bisa banggain orang tua kamu akan punya semangat untuk berkarir sendiri, untuk ngejalanin pendidikan sendiri. Singkat cerita, di SMA itu saya ngambil akuntansi. Di akuntansi, saya memutuskan untuk sekolah di salah satu universitas swasta di Jakarta. Saya mengambil pendidikan matematik dan alhamdulillah itu saya sekolah dengan uang saya sendiri. Tujuan saya hanya satu, hanya ingin tidak merepotkan kedua orang tua saya, hanya ingin membuat orang tua saya bangga, itu aja.
Dan kenapa saya bisa sekolah sambil kerja? Karena kebetulan saya kuliah ekstensi juga seperti Saya Jae. Saya kuliah juga seperti Jae ini sambil kuliah, dan selama saya pendidikan ini saya itu kerja di kantor sebelum saya bisa menjadi guru. Dan sebelumnya itu juga saya nggak langsung jadi GA. Jadi awalnya itu kita ada step by step. Saran saya satu ya, kalau kita kerja di suatu kantor itu kerjanya harus ikhlas. Karena kalau kita kerja ikhlas itu nggak akan mengecewakan hasil. Karena awalnya pun saya nggak langsung jadi GA. Saya pun awalnya itu jadi resepsionis dulu, baru ke purchase, baru ke GA, dan pada akhirnya saya naik jadi MD gitu. Kenapa saya memutuskan untuk menjadi guru? Nanti saya akan cerita lagi. Oke, tapi wow ya, dari awalnya di planning dari semenjak SMP kelas 1 naik dari kelas 2 SMP lah. kelas 1 gitu loh. Itu memplanningnya masih SMP itu kan masih kecil, Mbak. Masih puber, masih remaja gitu loh. Iya kan, jadi orang tua kan suka nanya nih, kamu nanti gedenya jadi apa gitu kan. Nah itu saya udah berplanning bahwa awalnya saya tuh pingin sekali menjadi seorang akuntan di salah satu perusahaan besar. Tapi kenyataannya orang tua saya jauh lebih bangga ketika saya menjadi seorang guru. Makanya saya memilih untuk sekolah di salah satu perguruan di Jakarta. Di PGRI itu. Nah, saya mau tanya lagi nih. Pas masih SMP, masih puber, masih remaja, oke lah kita pas SMP udah punya planning, punya cita-cita. Tapi kan masih SMP itu kan jiwa kita remaja masih labil, entah itu ada faktor remaja gitu, dari teman-teman mungkin, jadi planning kita buyar karena pergaulan sama teman gini. Itu gimana cara mengatasi itu gitu biar kita tetap fokus pada planning kita gitu loh, tapi kita juga bisa berteman, bergaul dengan teman-teman kita gitu loh. Apa gimana? Kalau inti dari pertanyaan Mas Jay ini, kenapa bisa berplanning ketika SMP? Iya. Padahal di usia SMP itu termasuk usia yang baru meranjak ke remaja gitu kan. Tapi pertemanan juga lancar kan? Pertemanan alhamdulillah saya lancar. Masih Jadi sosialnya masih bagus gitu. Intinya kenapa saya bisa bertekad untuk melakukan apa yang saya udah tanamkan di diri saya itu, pertama itu ya, satu, niatnya itu apa? Kalau kalian niatnya untuk membahagiakan orang tua, ya kalian akan jalanin aja apa yang kalian akan lakukan gitu. Jadi intinya tuh satu, niatin dulu gitu. Kalau kalian udah niat, udah pasti terjadi. Iya, walaupun bukan SMP ada main-mainnya, tapi kan fokus ke tujuan itu aja ya. Iya, intinya kan setiap anak tingkat dewasanya berbeda. Iya, itu berarti SMP udah dewasa banget mungkin. Enggak juga. Pikirannya udah mateng sekali gitu loh. Jadi itu kan kuliahnya di matematik, akuntansi. Kok matematik gitu loh? Emang ada apa dengan matematik, nggak pusing gitu? Matematik saya kan kurang suka, cuman kalau ngeliat Mbak ini saya jadi suka matematiknya gitu. Kenapa matematik Mbak sangat suka dengan matematik, apa sampai lulus S1 matematik itu kenapa gitu loh? Apa Mbak punya masalah dengan matematik gitu sampai harus dipelajari mendalam? Jadi kalau menurut saya pelajaran matematik itu adalah pelajaran yang paling rumit. Paling seru. Soalnya serunya kenapa? Jadi kalau kalian nih udah mengisi soal dengan jawaban kalian sendiri dan soal itu benar, itu ada kebanggaan tersendiri coba. Ya iyalah. Ya kan? Nah, itu saya berpikir bahwa, tapi saya pun sebelum jadi sarjana matematik di SMP kelas 1 itu awalnya kita belajar aljabar yang 2Y ditambah X sama dengan berapa, yang itu jujur itu nilainya saya kecil. Di situ saya kan kecil itu saya. Di situ saya kecil. Jujur saya nangis dengan nilai saya sendiri. Dan saya mikir, kok matematika saya sekecil ini, ada apa, ya kan? Di situ saya dulu kan pas lagi zaman kita SMP, YouTube nggak begitu terkenal ya. Iya, betul. Nah, itu saya belajar menggunakan buku. Di buku-buku itu saya belajar sendiri sambil nangis. Tapi alhamdulillah ketika saya di kenaikan kelas dan alhamdulillah saya dapat juara di matematikanya, rapot saya kena 9. Wow, matematika ya. Jadi intinya tuh belajar kalau mau bisa. Iya, belajar semua orang juga belajar. Saya juga termasuk yang belajar matematika, tapi kok nggak bisa. Mungkin ada trik khusus gitu biar bisa menguasai matematika. Matematika dasar itu ya dasar ya. Kalau kita sebagai guru itu yang penting kita ngajarin itu nggak langsung jebret ke rumusnya itu apa, nggak bisa. Jadi kita tuh sebagai guru ngajarin pertama bener. Jadi kebetulan saya juga guru SMP di salah satu swasta itu. Saya ngajarin itu pertama, anak itu harus hafal dulu kali-kalian gimana sih cara ngali-ngaliinnya, terus gimana sih cara dia bisa
nangkep apa sih itu kali-kalian. Kan nggak semua anak hafal 9 kali 9 itu berapa, ya kan? Saya juga nggak hafal sih itu Nah berapa. itu makanya kita tuh harus hafal kali-kaliannya dulu. Terus habis kali-kalian kita kan kasih tahu nih rumus-rumusnya. Itu kita hafalin dulu rumus-rumusnya. Itu sebagai guru. Kalau sebagai murid belajarnya gimana biar encer? Ini kan mungkin penontonnya ada yang masih sekolah, terus geblek juga mungkin di matematika gitu kan. Maksudnya nggak bisa juga nih sebagai murid gitu kan, misalnya ada yang nonton murid. Tips buat Tipsnya murid itu, biar belajar matematikanya gampang. Iya, hafalin dulu kali-kaliannya, hafalin dulu rumusnya. Oh, dihafalin ya? Iyalah. Matematika juga hafalan ternyata. Hafalan termasuk konsep juga. Jadi kalau misalnya kayak 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Itu kenapa sih jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8? Berarti kan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8, ya kan? Jadi anak itu harus tahu dulu konsepnya itu apa, baru ntar dia tahu hasilnya. Ntar dia tahu hasilnya, pasti dia tahu dong caranya awalnya tuh kayak gimana gitu. Gitu ya. Jadi harus ada kesadaran dari anaknya sendiri gitu loh, kalau saya harus pintar matematika gitu. Oh gitu, matematika harus pintar. Jadi anaknya juga harus punya ambisi lah intinya dalam diri dia sendiri tuh. Saya tuh mau jadi apa? Iya. Makanya kita sebagai guru juga sebenarnya nah, PR sebagai sih. gurunya gimana gitu? Apa sebenarnya sabar dengan anak seperti itu? Apa angkat tangan udah bang geblek mah geblek aja ya apa enggak gimana? lah. Kalau kita sebagai guru kan dari namanya guru aja udah pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Ya kan? Udah otomatis anaknya ibaratnya itu kan anak orang, tapi karena dia diajar sama kita udah kayak anak sendiri dong. Nah itu. Jadi tanggung jawab kita sebagai guru itu ya ngajarin gitu. Benar-benar harus Udah sabar juga ya karena matematika ya, loh. dibilang sabar mah udah pasti. Semua Ya kasarannya kita, ya namanya kita sebagai guru ngajar di depan pasti kan teriak-teriakan dong. Kadang anak ada yang kurang konsen atau gimana, itu tugas kita sebagai guru ya menguasai kelas itu gimana biar tenang gitu, biar anak tuh mau semua belajar gitu. Biar cinta lah sama matematika kan. Iya. Kata Mbak tadi kalau pengen bisa matematika harus cinta dulu dengan matematika. Iya, cinta dulu dengan matematika. Cinta dulu dengan matematika, jangan cinta dulu sama pengajarnya, nggak boleh. Gitu ya. Oke. Oke, dari guru itu soal bahas matematika karena ngambil apa? Prodi matematika. Prodi matematika. Cuma kan pas kuliah itu berarti ngambil ekstensi waktu itu katanya. Iya, tapi reguler dulu setahun. Reguler setahun karena lulus kuliah, lulus sekolah emang langsung kuliah. Reguler, Iya. berarti nggak kerja. Sempat kerja selama 3 bulanan sama orang asing juga. Reguler, tapi kerja itu Kan gimana? jadi saya tuh lulus SMA itu kan biasanya kita ada libur nih 3 bulan. Nah selama 3 bulan itu saya langsung kerja. Oh, lulus sekolah jadi langsung pakai libur. SKL. Wow. Langsung kerja saya. Jadi pas lagi saya ternyata keterima di salah satu universitas itu sebagai reguler ya, mahasiswa reguler, ya saya memutuskan untuk resign dari perusahaan itu. Saya memilih untuk kuliah dulu nih, pulang pergi tiap hari kan kita pulang pergi, fokus dulu selama 2 semester, selama 1 tahun. Setelah 1 tahun baru saya kerja. Tadi sempat diomongin juga biaya sendiri. Itu dari awal, dari pas reguler juga. Oh, kan saya kan kerja dulu 3 bulan. Hasil dari 3 bulan itu buat kuliah sendiri. Iya. Terus akhirnya memutuskan buat kuliah ekstensi, kenapa? Ya karena saya kan dapat masih umurannya kerjaan. umuran reguler sebenarnya kan itu. Karena saya alhamdulillah saya mendapatkan tawaran kerja yang kasarannya perusahaan itu mau terima saya sebagai mahasiswa. Karena kejujuran itu penting. Jadi pas kalian ngelamar itu harus jujur bahwa saya itu adalah seorang mahasiswa. Jadi biar perusahaan pun mengerti kalau di hari Sabtu itu saya harus kuliah gitu. Dan kebetulan saya dapat perusahaan yang hari Sabtu itu yang emang libur, jadinya saya bisa kuliah. Tuh. Bisa kuliah di matematika. Karena dulu di akuntansi juga belajar matematika sebenarnya. Iya. Hitung-hitungan juga. Matematika juga. Tapi abis itu pas kerja pas di kuliah di ekstensi dapat kerjaan yang akhirnya sampai GA itu. Iya, sampai GA. Itu gimana perjalanan kerja kuliah sambil kerja itu perjalanannya nggak apa? Ada apa sih cerita-cerita enak enggaknya gitu loh, kan banyak nih yang ada yang keganggu kuliahnya, ada yang keganggu kerjaannya sampai ditelepon bos gitu kan, ditegur bos. Ada. Lu gimana sih kerjaannya? Mau saya kuliah gitu gimana? Cara mengatasi itu buat mahasiswa-mahasiswa ekstensi nih yang baru-baru dan kerja juga. Kalau itu sih termasuk profesional kerja ya, yang namanya kamu kuliah sambil kerja, perusahaan pun nggak akan mau tahu, dalam arti ya ini resiko kamu, kenapa kamu mau kuliah sambil kerja. Nah pusing udah pasti ya, apalagi saya sebagai prodi pendidikan matematik ya, bukan manajemen, dan saya kerja di kantor ya kan. Ya itu resiko saya ya satu, saya harus bisa membagi di mana waktu saya untuk belajar dan di mana waktu saya untuk kerja. Contoh,
setiap jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu saya baru pulang kerja. Nah, jam 8-nya itu kan ibaratnya kita ini ya, istirahat lah sampai jam 8 mandi atau apa. Di situ dari jam 8 itu saya belajar sampai jam 11 buat ngerjain tugas. Kan setiap minggu itu kan masih ada tugas nih. Ya kan? Anak ekstensi mah pasti ada tugasnya numpuk kan. Nah, itu waktunya saya belajar gitu. Wow. Jadi hari Sabtu tiap hari itu gitu. nggak tiap hari juga maksudnya, tapi tiap hari itu saya megang buku pasti. Wow. Gitu. Jadi bahkan di saat saya kerja pun, kalau kan saya sebagai GA itu namanya kita kerja di suatu perusahaan, kadang ada waktu senggangnya ya, sejam atau 2 jam itu saya sempetin bawa buku atau bawa binder ke kantor Buat mempelajari apa yang udah dipelajari iya, kuliah di kampus itu. kadang saya bawa buku paketnya atau itu. bawa buku bindernya yang udah saya pelajari itu saya baca lagi gitu. Emang udah otaknya rajin mah ya rajin aja ya. Mau kayak mana juga. Oh. Jadi nah sambil kerja sambil kuliah terus ini soal kerjanya, soal karirnya kok bisa gitu, kok bisa naik sebagai dari resepsionis padahal belum lulus kuliah bisa naik sampai GA, itu tipsnya apa gitu? Ya, intinya awalnya yang pertama kan saya ngelamar sebagai staff ya, staff di purchasing itu, tapi saya meminta untuk saya ditaruh di paling bawah itu ada resepsionis. Saya memutuskan untuk jadi resepsionis. Kenapa? Kita ditaikin gitu kan, intinya kenapa naik ya kan, padahal belum S1. Kok bisa gitu loh? Intinya kita kerja tuh pertama profesional, disiplin. Nggak lihat pendidikan kalau iya, jadi pertama kita profesional, disiplin dulu, dalam arti waktu kita datang tepat waktu. Jangan pernah bikin, namanya kita kerja sama orang, kita harus bisa dong memuaskan ibaratnya orang itu dengan cara kerja kita. Kalau kitanya jujur kerjanya, disiplin, rajin, kan banyak nih orang yang kerja tapi hitung-hitungan, dalam arti ini bukan job desk saya, ngapain saya kerjain ya kan? Itu saya itu. Nah itu nggak baik itu sebenarnya gitu kan. Dalam arti kita tuh pertama harus kerja ikhlas dulu, bikin orang itu sayang lah minimal sama kita gitu loh. Kalau dia udah antusias sama kita, sayang sama kita, kitanya ikhlas sama dia pun, kita karir kita insya Allah lah gitu loh. Saya udah sayang kok sama kita. Nah. Kita. Tuh. Jadi emang apa tips-tips cara sebelum S1 udah punya jabatan yang lumayan. Nah setelah lulus S1 kok malah resign dari GA itu? Malah mau jadi guru? Malah jadi guru, kenapa? Kan udah enak jadi GA, gajinya kan pasti wow gitu kan, dan jujurnya nyaman banget gitu loh. Iya. Guru kan tahu sendiri lah, guru apalagi guru honorer gitu loh. Iya itu kok apa motivasinya apa jadi guru? Kan saya tadi bilang kan dari awal cerita saya bahwa saya ingin membuat orang tua saya bangga, dan orang tua saya bilang, ibu bakal lebih bangga ketika kamu bisa menjadi seorang guru. Kenapa saya ngambil sekolah pendidikan matematik? Yaitu awalnya karena orang tua saya ingin sekali anaknya menjadi seorang guru. Makanya saya memutuskan untuk keluar dari kantor dan memilih jadi guru. Ditambah lagi saya kan udah 20 tahun ke atas ya, pasti udah memikirin masa depan atau pendamping hidup. Sedangkan kalau misalnya kita sebagai wanita karir kan banyak lah risikonya. Sedangkan kalau kita sebagai guru, kita masih bisa meluangkan waktu untuk keluarga kita nanti. Oh ya, keluarga kita nanti ya, oke ya. Nggak gitu. Oh nggak gitu ya, kan kita tadi. Iya, maksudnya mau orang lain gitu. Jadi karena keinginan orang tua, keinginan orang tua adalah keinginan Mbak juga. Iya. Wow itu, kan kadang banyak keinginan orang tua tapi bukan keinginan anak. Jadi anak lebih mementingkan keinginan diri sendiri daripada keinginan orang tua. Ini patut dicontoh ya, panutan banget ini. Nah udah sampai pada titik ini, titik yang Mbak emang udah planning kan dari dulu jadi seorang guru. Jadi apa yang diinginkan oleh orang tua Mbak udah sampai titik ini, ada nggak apa sih momen yang sangat apa ya, sangat tidak terlupakan dalam karir Mbak kah, dalam perjalanan Mbak sampai titik ini? Momen sama orang tua? Enggak, momen-momen apa gitu yang sampai yang nggak terlupakan, momen apa ya? Ya momen perjuangan. Momen perjuangan itu. Perjuangan selama saya kuliah itu, sampai saya bisa lulus. Itu dinikmatin banget ya. Iya, nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada. Intinya ikhlas dulu kan kataku juga. Kalau kita udah ikhlas tuh pasti nggak sedih. Udah ikhlas ya. Karena kan ada ceritanya pas di titik terendah banget gitu kan, sampai nggak punya duit banget gitu pasti kan. Pasti down itu ada. Cuman semuanya udah terlewati akhirnya kan, udah tercapai. Alhamdulillah banyak sekali motivasi dari Mbak ini. Nah udah sampai saat ini planning kedepannya Mbak apa nih? Udah sekarang kan keinginan orang tua udah terwujud nih oleh Mbak dan keinginan Mbak juga. Nah buat kedepannya Mbak mau
berplanning apa mungkin soal pendamping gitu kan, planning kedepannya apa gitu. Ya, saya sih berplanning, doain aja semoga saya punya rezeki biar saya bisa lanjut lagi ke S2, biar saya bisa menjadi dosen. Oh, Tuh. di matematika lagi. Iya. Kan Kan- saya satunya matematik. Iya. S2-nya saya insya Allah mau ngambil dosen matematik lagi. Emang udah fashion juga, udah nyaman juga berarti jadi guru ya. Ya insya Allah ya. Wow. Matematik emang. Tapi kalau matematik nih, bahkan matematik menurut Mbak matematik peminatnya banyak gak sih? Oh, buat sekarang gitu. Kayak sih kan banyak yang benci matematik termasuk saya gitu. Kalau Mbak sih sama Mbak sih enggak. Peminat buat SDM matematika gitu. Dari mahasiswanya mungkin, dari pelajarnya masih banyak gak sih yang antusias dengan pelajaran matematik gitu, dari pengajarnya menurut Mbak, pandangan Mbak? Kalau matematik Sekarang. menurut saya untuk mahasiswanya ya, Heeh. kita jelasin satu-satu. Untuk mahasiswanya itu termasuk banyak. Masih banyak. Iya, karena di universitas kita juga masih banyak kan yang minatin matematik. Salah matematik itu termasuk mata pelajaran yang bisa dibilang dicari lah gitu. Wow. Tapi kenapa orang lebih banyak ngambil matematik dibanding kayak bahasa-bahasa kayak gitu kan? Karena di matematik ini kan kerjanya bisa kemana aja, ke guru Iya. bisa, ke kantor bisa, ya kan? Nah, tapi yang saya herankan kenapa jarang yang mau jadi guru matematik. Padahal basicnya matematik, ya kan? Kenapa masih ada sekolah-sekolah lain yang kekurangan guru matematik, itu tanda tanya saya. Yang Ya. masih sekarang aja saya belum bisa jawab kenapa gitu loh. Ya karena itu sih masalah di semua ini ya, kayak di semua apa sih, bukan matematik aja, bahasa Inggris pun, akuntansi pun. Iya. Lebih banyak mereka tuh yang sudah lulus S1 yang lebih baik kerja gitu, karena Iya, kerja di kantoran. kerja di kantor daripada jadi guru kan tahu sendiri. Mm-mm. Gitu, makanya lebih banyak. Oke lah, pas di mahasiswa yang belajar matematik banyak, yang ngambil matematik banyak, tapi setelah lulus mereka nggak mau kalau jadi suruh ngajar matematik di guru, karena kan Bikin ekonomi ya. iya salarinya mungkin kurang Kurang. kalau jadi guru, kalau di Tapi tempat saya kan. pribadi ya, sebagai pas saya jadi guru, ngerasain jadi guru, saya akui emang gaji kecil, iya aku akuin kecil. Kehilangan beberapa lipat gaji ya itu Iya. nggak akan saya sesali karena itu emang keputusan saya ya kan. keberkahannya. Tapi percaya nggak kalau kita, ya tadi intinya kalau kita kerja ikhlas ada aja rezeki, entah ada dari uang kedinasan atau uang soal atau uang apa, itu pasti ada aja uang-uang rezeki yang nggak kita sangka-sangka gitu loh. Buktinya banyak tuh guru-guru pada 15 tahun, 20 tahun aman-aman aja kan kerja. Iya sih, karena emang udah Udah rezeki tuh passion, udah emang ngatur. iya, udah dia ngatur. Aduh, kerja ikhlas, saya kalau mendengar kerja ikhlas tuh ingat dulu saya kerja ada kayak tagline-nya gitu loh, kerja ikhlas, kerja keras, kerja Iya. cerdas, kerja ikhlas. Mm. Oke lah kalau kerja keras pakai otot. Iya. Oke lah kalau kerja cerdas pakai otak. Iya. Kerja ikhlas. Masa kita Kalau- udah kerja keras, kerja iya. cerdas terus nggak dibayar, ikhlas kan Enggak, maksud dari kata ikhlas itu maksudnya jangan pernah menuntut lebih dari Oh. apa yang enggak kamu bisa. Contoh, kamu cuma bisa sebagai, ibaratnya sebagai seorang purchase, tapi kamu minta gaji kamu sebagai manajer, nggak bisa dong. Iya. Ya kan? betul. Tapi kamu sebagai purchase kerja, tapi kamu bisa ibaratnya disuruh kerjain ini, kerjain itu, kerjain ini, kerjain itu. Tapi itu bukan job desk kamu, tapi kamu disuruh. Iyain aja. Oh yain aja. Positifnya gini ngambilnya, kita nggak dapat gajinya, kita dapat ilmunya, karena Oh, kita iya, kan betul. nggak akan tahu, Iya. kita nggak akan tahu kita seumur hidup di sana kantornya atau gimana, ternyata kita dihargain di tempat lain, ya kan? Intinya ilmunya dulu. Kalau kita udah punya ilmunya, kita akan bisa berkembang ke depannya. Kalau kita belum punya ilmu, apa yang mau kita jual di perusahaan? Sekarang belajar juga, ternyata kan belajar nggak harus di sekolahan. Iya. Di kerjaan juga Di bisa. kerjaan juga bisa. Intinya ikhlas dulu, ambil dulu ilmunya, ambil dulu pelajarannya, baru kita bisa mimpin orang. Tuh, siapa tahu bisa punya perusahaan sendiri, ya kan? Amin ya Allah. Iya. Jadi planningnya ke depan mau jadi dosen Dosen. S2. Jadi dosen aja dulu nih buat ke jenjang. Ke depannya insya Allah ya. Oke, planningnya jadi dosen, semoga terlaksana S2-nya. Amin. Nah, saya minta nasihatnya atau motivasi buat para penonton yang masih kuliah atau yang mungkin masih ada yang jadi guru juga matematik, teman masih gelisah, gundah gulana karena salarinya kecil. Coba Mbak kuatkan hati mereka biar ikhlas seperti Mbak gitu. Mbak ikhlas banget dari tadi ngomong ikhlasmu. Intinya kalau untuk kalian yang mahasiswa gitu kan,
masih pengen, pasti ada lah ya problem ekonomi, dalam arti bingung nih ini mau dilanjutin atau enggak gitu kan, sedangkan ekonomi saya kurang, kasarannya buat makan aja kurang. Itu saran saya satu, tetap perjuangin karena rezeki itu ada, Allah itu nggak tidur. Kalau kalian mau usaha itu pasti ada rezekinya. Ya betul. Usaha terus, Usaha terus, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Hai Ashab, jangan lupa ya like dan subscribe channel ini. Tentang saya itu bisa tanya ke di bawah ini. Ya, ada Instagramnya yang dicantumin. Nanti ada Instagramnya dikasih juga. Jangan di DM ya, bahaya. Ya, Tapi kalau mau nanya matik-matik, boleh juga boleh kok lah. di DM Instagram. mungkin mau kursus? Wow. Boleh. Oke, terima kasih Mbak Susi atas Oke. waktunya. Semoga sehat selalu, Amin. semoga terwujud segala impiannya, planningnya. Amin. Oke, Ashab, sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa bikin kontennya tetap lancar, tetap nggak ada jeda waktu yang lama. Sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.